Apa kabar teman-teman? Kita kembali lagi di video pembelajaran Arduino kali ini. Senang sekali saya bisa kembali lagi di video pembelajaran Arduino kita untuk pertemuan yang kedua kali ini. Dan untuk pertemuan yang kedua ini kita masih menggunakan Tinkercad. Dan materinya ada sedikit tambahan atau kita sedikit naik level dari yang video sebelumnya. Jadi di video kali ini kita akan membuat sebuah rangkaian dengan satu output. Outputnya sama, kita masih menggunakan lampu LED. Kemudian kita akan tambahkan satu lagi perangkat yaitu berupa input atau masukan, input output ya, itu teman-teman. Jadi yang harus teman-teman perhatikan di sini kita akan menggunakan satu input dan satu output. Baik, langsung saja untuk membuat rangkaiannya. Hari ini kita akan menggunakan Tinkercad kembali. Masih seperti yang sebelumnya, kita akan masih menggunakan Tinkercad. Silahkan masuk menggunakan user masing-masing. Dan persiapkan untuk pembuatan sirkuitnya. Kita akan buat sebuah project baru. Saya sudah siap untuk masuk ke project baru. Di sini teman-teman bisa lihat kita akan buat suatu project. Saya akan create project di sini. Namanya adalah project 9. Saya akan ganti namanya menjadi, karena ini kita akan buat sebuah rangkaian dengan satu output dan satu input. Untuk informasi saja, inputnya hari ini kita akan menggunakan sebuah button. Pengatur output kita akan gunakan button. Jadi untuk nama projectnya kita akan berikan nama button LED. Saya akan berikan nama projectnya seperti ini. Silahkan teman-teman save. Lalu kita akan buat sirkuit baru. Nah, di sini kita akan ganti namanya jadi button LED 1. Button LED 1. Karena setelah ini kita bisa tambahkan untuk pembuatan button LED yang kedua. Daripada terlalu banyak berpikir bagaimana membayangkan seperti ini, seperti itu, sebaiknya kita langsung saja kita buat dalam program yang kedua ini. Jadi masih seperti yang sebelumnya, kita akan gunakan Arduino. Lebih cepat ya ini ya daripada pertemuan sebelumnya. Jadi teman-teman yang masih kesulitan bisa diikuti perlahan-lahan, bisa di pause video ini, kemudian teman-teman ikuti lagi dari sebelumnya agar bisa lebih maksimal. Kita gunakan Arduino, kemudian kita gunakan breadboard. Lalu seperti yang sudah saya ungkapkan tadi, kita akan gunakan outputnya itu adalah LED satu saja dulu, dan juga ada push button. Dan jangan lupa kita akan gunakan resistor. Dan di sini penggunaan resistor kita akan lebih banyak dari video yang sebelumnya. Ya, kita rapikan dulu tampilannya supaya tidak terlalu terlihat berantakan, teman-teman.
Tampilannya sama seperti minggu lalu ya. Maaf, seperti video sebelumnya, bukan minggu lalu. Kita akan atur sedemikian rupa. Di sini ada lampu LED, kemudian push button. Nah, untuk push button di sini ada push button dengan 4 kaki. Kalau teman-teman perhatikan, push button ini memiliki fungsi yang dia memiliki dua fungsi di sini. Untuk lebih memahami dan untuk mempersingkat waktu pembuatan video ini, silahkan teman-teman pelajari di materi teorinya supaya kita bisa mempersingkat waktu untuk pembuatan video ini ya. Jadi 4 kaki ini nanti kita akan hubungkan ke tempat yang berbeda-beda, tapi kita hanya akan gunakan 3 kaki saja ya, 3 kaki, tidak lebih. Baik, selanjutnya kita akan hubungkan dulu ground ke posisi negatif ya teman-teman. Kita akan hubungkan ground ke posisi negatif seperti ini. Setelah itu saya akan ganti warna jadi hitam sama seperti sebelumnya, supaya teman-teman juga bisa lebih paham bagian mana yang negatif dan bagian mana yang positif. Ini sebenarnya cukup membantu. Kemudian pada bagian positif di breadboard ini kita akan gunakan, di sini kita akan hubungkan dengan pin 5 volt. Silahkan klik pin 5 volt, akan muncul kabel jumper. Kita akan buat serapi mungkin agar teman-teman juga bisa memahaminya dengan lebih mudah lagi. Dan ini dia bagian positif. Kita akan rubah warnanya menjadi merah. Seperti itu untuk dasarnya. Lalu selanjutnya kita akan hubungkan sama seperti sebelumnya teman-teman ya. Untuk lampu LED ada bagian positif, ada bagian negatif. Untuk bagian negatif merupakan kaki yang sebelah kaki yang lebih pendek ya teman-teman ya. Jadi kita akan hubungkan resistor ke bagian kaki yang lebih pendek. Kita akan hubungkan pula dengan sebuah kabel jumper dari bagian negatif breadboard. Jangan lupa selalu kabel diubah jadi warna hitam untuk bagian negatif. Lalu untuk bagian positifnya, untuk lampu LED ini saya akan ambil tetap pin digital ya teman-teman. Saya akan ambil pin digital nomor di sini saya akan ambil nomor 7 saja. Saya akan ganti warnanya menjadi hijau ya. Sorry, tidak berubah, berarti kita akan ganti warna jadi biru. Kita akan ganti warna jadi biru. Jadi di sini untuk lampu sudah beres, tinggal menyelesaikan bagian untuk push button. Pada bagian push button ini, teman-teman tolong diperhatikan, kita akan menghubungkan bagian negatif dengan negatif. Salah satu, kalian bisa pilih bagian ini mau jadi negatif, ini mau jadi negatif, silahkan. Karena di sini semuanya bebas untuk push button. Di sini namanya juga terlihat, di sini terminal 1A, terminal 2A, kemudian terminal 2B, dan di sini terminal 1B. Kita akan hubungkan di sini. Ini untuk bagian negatif. Kita akan ganti ya. Karena di sini yang paling banyak kita gunakan hari ini adalah 3 pin, dan bisa juga kita atur sedemikian rupa agar yang kita gunakan ini hanya 2 pin, itu juga bisa. Di sini kita akan hubungkan dengan resistor teman-teman.
resistor terhubung ke bagian positif, ke bagian satu kaki dari ini push button. Kemudian kita akan hubungkan ke bagian dari pin digital. Sepertinya saya salah, kita buat dari atas saja. Nah, dari sini lebih baik. Nah, kita akan gunakan untuk push button di pin nomor 3. Saya tidak akan rubah warnanya, biar tetap warna hijau saja. Jadi ada beberapa pin di sini, teman-teman bisa lihat. Silahkan dibuat serapi mungkin, karena mungkin dari yang saya buat ini masih terlihat acak-acakan. Teman-teman bisa buat lebih rapi lagi ya. Tuh. Nah, baik teman-teman, untuk kode programnya kita akan coba. Sebelum masuk ke kode program dulu, saya pengen tahu, karena sebenarnya dari rangkaian ini ada yang sedikit saya buat salah. Kira-kira mana yang salah? Kita coba mundur dulu. Pada rangkaian lampu LED, untuk bagian negatifnya kita hubungkan resistor. Dan pada bagian positifnya kita hubungkan ke pin digital. Sedangkan pada push button di sini ada yang terbalik. Nah, mungkin teman-teman ada yang sudah tahu juga, mungkin ada yang belum. Jadi di sini saya sangat suka sekali memberikan hal yang tidak selalu sama, jadi terlihat salah seperti ini, supaya teman-teman juga bisa memperhatikan kesalahan-kesalahan dalam pembuatan rangkaian seperti ini ya. Jadi sebenarnya untuk rangkaian ini ada yang saya sengaja buat salah. Jadi kita akan sedikit perbaiki di sini untuk kabelnya. Kita akan teruskan pada bagian ini ya. Pada bagian ini kita akan teruskan menuju 5 volt, dan kita akan ganti warnanya menjadi warna merah. Lalu untuk resistor kita akan hubungkan ke bagian negatif. Dan untuk pin digital kita akan biarkan seperti ini saja. Itu teman-teman. Lalu kita akan langsung masuk ke kode program. Di sini kode programnya saya buat kosong supaya lebih cepat saja. Di sini kita akan buat variabel yang sudah nilainya sudah tetap gitu ya. Contohnya apa? Contohnya adalah pin LED. Nah, di sini saya beri nama variabel LED, di mana LED ini terhubung pada pin nomor 7. Kemudian konstanta integer untuk pin button. Pin button di sini terhubung pada pin nomor 3. Lalu selanjutnya di sini kita akan atur integer untuk status button. Nah, bagian ini kenapa saya tidak menggunakan konstanta? Karena konstanta itu nilainya tetap, di sini tidak berlaku. Karena status button itu ada dua, ketika ditekan dan tidak ditekan. Nah, di sini status button ketika
tidak ditekan, maka nilainya 0. Dan ketika ditekan, nilainya akan bernilai 1. Nah, kita akan buat di sini ketika button ditekan, maka lampu akan menyala. Maka kita akan buat status button ini menjadi variabel bebas dan tidak terikat, sehingga saya tidak memberikan di sini konstanta. Jadi kita di sini berikan nilainya 0. Ya. Selanjutnya kita akan lanjutkan pada void setup. Teman-teman, di sini kita akan buat void setupnya. Untuk void setupnya, kita akan berikan pin mode untuk LED sebagai output, ya. Kemudian pin mode button sebagai input. Ya. Sorry, jangan sampai salah titik koma dan titik 2 karena artinya sudah berbeda. Kemudian kita lanjut ke void loop. Di sini kita akan memberikan perintah pada void loop. Nah, teman-teman, di sini status, ya, status button akan sama dengan pembacaan dari pin digital pin button. Maksudnya bagaimana? Jadi, ketika button berubah statusnya, ketika kita tekan, statusnya berubah menjadi 1. Kemudian, button ini akan membaca perubahan yang terjadi pada pin digital. Ya, makanya di sini kita gunakan perintah digital read, sehingga jika status button itu membaca perubahan dari button, maka di sini kita mempunyai dua kondisi. Kondisi yang pertama, jika button ditekan, maka lampu menyala. Lalu kondisi yang kedua, ketika button tidak ditekan, maka lampu akan mati. Seperti itu. Jadi kita akan buat di sini perintahnya adalah if status button sama dengan, penulisan sama dengan, pada Arduino kita menggunakan 2 kali sama dengan, ya. 2 kali sama dengan, statusnya adalah high atau ditekan, ya teman-teman. Ketika statusnya ditekan, maka yang terjadi adalah digital write. Ketika button ditekan, maka lampu akan menyala. Lalu bagaimana jika tidak ditekan? Maka kita berikan perintah else. Jika tidak sesuai dengan perhitungan seperti ini, maka yang terjadi adalah lampu mati, ya. Seperti itu kode programnya, sederhananya seperti ini. Mohon diperhatikan untuk tanda baca, titik koma, kemudian tutup kurung, agar tidak salah. Karena ketika kita kurang tutup kurung saja atau salah titik koma menjadi titik 2, maka ketika mensimulasikan, men-start simulasikan, maka akan terjadi kesalahan. Nah, perhatikan lagi supaya tidak salah. Lalu kita akan coba simulasikan. Ini sudah simulasi, ya teman-teman.
kita tidak tekan button, maka lampu mati. Sesuai kan? Ketika kita buttonnya kita tekan, nah lampu mulai menyala. Ketika kita lepas lagi buttonnya, oke, lampu mati, perlahan mati, dan ya, mati. Seperti itu teman-teman. Sederhana ya, tapi memang butuh ketelitian dan butuh pemahaman yang benar-benar jeli. Seperti itu teman-teman untuk materi push button dengan lampu LED. Nah, untuk supaya teman-teman merasa lebih tertantang, teman-teman bisa gunakan lagi tambahan satu button. Jadi satu button berfungsi untuk menyalakan dan satu button berfungsi untuk mematikan lampu. Seperti itu. Itu cukup menjadi sebuah tantangan buat teman-teman agar teman-teman bisa termotivasi belajar lebih jauh lagi mengenai Arduino ini. Untuk contoh input dan satu output pada video kali ini cukup sampai di sini ya teman-teman. Silahkan teman-teman coba sendiri untuk satu output lampu LED dan 2 input push button. Teman-teman silahkan buat sendiri, silahkan explore sendiri, silahkan cari-cari seperti apa sih caranya, bagaimana sih cara memahaminya, supaya lebih bisa mengerti lebih dalam lagi. Baik, seperti ini saja video kali ini yang bisa saya berikan. Semoga teman-teman tetap sehat selalu, tetap semangat selalu, juga bersemangat dalam belajar. Sampai jumpa lagi teman-teman.